Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Aulianisa dari Prodi PGSD B1 2019 dengan NIM 19060089. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen sendiri mempunyai arti sebagai suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Definisi dari manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani dan barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dari sekolah tersebut. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education atau input-output analisis. Yang kedua, ada keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilaksanakan secara optimal. Yang ketiga, peran siswa pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua siswa, masih dalam penyelenggaraan pendidikannya masih minim. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mengambil atau harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat dan kondisi serta perkembangan sekolahnya. Yang kedua, dengan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh sekolah lebih memudahkan atau memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah lebih tahu mana yang lebih dibutuhkan bagi sekolah tersebut. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan apabila langsung terkontrol oleh pihak pemangku sekolah tersebut. Yang keempat, sekolah dapat mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, masyarakat, serta orang tua, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang kelima, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dan dukungan. Yang keenam, sekolah dapat dengan cepat merespon aspirasi dari masyarakat ataupun lingkungan serta orang tua murid yang berubah dengan cepat. Jika kita melaksanakan manajemen berbasis sekolah, maka ada beberapa keuntungan yang kita dapati. Yang pertama, ada kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selain itu, sebelum kita melakukan atau melaksanakan manajemen berbasis sekolah, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, yaitu peranan orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme. Yang kelima, mengenai pengembangan profesi. Sebelumnya, ada 8 standar pengelolaan sekolah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Keenam, standar pengelolaan. Ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Implementasi dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada manajemen kurikulum,
manajemen tenaga pendidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan input pendidikan, yaitu ada siswa sebagai masukan utama. Yang kedua, memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia harus sudah siap. Yang keempat, staf yang kompeten dan dedikasi yang tinggi. Yang kelima, fokus pada pelanggan seperti masyarakat dan siswa. Yang keenam yaitu input manajemen. Tugasnya harus jelas, rencana harus rinci, sistematis, program kerja, aturannya jelas, pengendaliannya mutu yang jelas. Yang kedua adalah implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan proses pendidikan. Yang pertama, proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Yang kelima, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang keenam, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Yang ketujuh, partisipasi yang tinggi dari masyarakat atau warga sekolah. Yang kedelapan, sekolah memiliki keterbukaan atau transparan mengenai manajemen. Yang ketiga adalah implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan atau output pendidikan. Yang pertama yaitu ada prestasi siswa yang tinggi sebagai hasil pembelajaran yang bermutu. Yang kedua, prestasi sekolah baik dalam akademik maupun non-akademik. Ada beberapa tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.